إن الله وملائكته يصلون على النبي. Kalau secara tauhid orang yang mengatakan saya pandai itu pandai ini, tidak bisa, karena manusia itu posisinya diciptakan, bukan pencipta dia. Pada hakikatnya seperti itu. Tapi secara zahir manusia bisa misalnya membangun rumah, membuat pesawat atau kapal laut dan sebagainya. Ini secara zahir. Namun pada hakikatnya adalah Allah segala-galanya. Makanya manusia itu harus mempelajari dua ilmu itu, ilmu zahir dengan ilmu batin. Kalau pincang ini salah, sudah di situ salah. Nanti lama-lama ngaku Tuhan jadi, kalau dia tidak tahu ini tauhid. Nah, ini syahid kita mengatakan apa? Wa antum ta'lamun. Jadi Allah berfirman apa tadi? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Jadi Allah memerintah manusia untuk menyembah. Kenapa Tuhan dulu tidak memerintahkan dulu untuk mengenal Tuhan dulu? Kok langsung memerintah menyembah? Ini yang menunjukkan bahwa kenapa Tuhan itu memerintah untuk menyembah. Wa antum ta'lamun. Walhal kamu sekalian tahu bahwa Tuhan pencipta alam semesta. Berarti si mukhatab ini ya ditempatkan pada orang yang sudah mengetahui. Orang belum tahu, tapi ditempatkan manzilatan alimi, pada kedudukan orang yang mengetahui. Kenapa? Liwujudil akli, karena ada akal. Itu sebabnya Tuhan berfirman seperti itu. Karena saya sudah ciptakan akal buat kalian semua, mesti kalian tahu. Jadi kalau ada orang yang sampai tidak tahu Tuhan, ini tidak ada akal artinya. Tidak berakal. Atau tidak menggunakan akal ini. Nah, karena akal sih tidak berfungsi, sama dengan tidak ada kan? Iya, tidak ada akal. Apa malu? Orang itu tidak malu? Orang itu dikatakan tidak berakal. Kan malu. Kalau dikatakan tidak berakal, dia marah. Tapi kalau dikatakan kamu tidak kenal Tuhan, dia tidak marah. Bodoh amat. Kan sama artinya. Jadi kalau dia orang itu tidak tahu Tuhan, berarti akalnya tidak benar bekerja. Artinya tidak ada akal. Tidak ada akal. Sama dengan tidak ada akal. Sama dengan tidak ada akal. Karena dia tidak pernah aktif akalnya. Dalam tanda kutip akalnya bermasalah. Itulah kalau bahasa Lombok di sini 11:30 namanya itu. Otaknya 11:30. 11:12 bahasa Sawanya itu. Itu akal miring, sudah itu otak miring itu.
Nah, jadi Allah luar biasa dia berfirman itu. Jadi susunan bahasa Tuhan ini luar biasa. Nah, sehingga manusia juga sering berbahasa kayak bahasa yang seperti ini. Manusia itu ngomong apa misalnya? Kadang-kadang si bapak ini ngomong sama anaknya. Kamu kalau sudah tamat SD, kamu harus lanjutkan sekolahmu. Si bapak ini tidak ngomong tidak ngomong ke sanawiyah atau SMP, tidak ngomong. Cuma si bapak, kamu lanjutkan sekolahmu, lanjutkan SD ke atas lagi. Kenapa? Si bapak ini sudah menempatkan anaknya itu manzilatul alim, pada kedudukan orang yang tak tahu. Kenapa? Karena dia punya akal si anak ini. SD kan sudah selesai, SD dapat ijazah, berarti anak ini berakal. Ya pasti ke SMP lah. Nah, pasti SMP atau sanawiyah kan begitu. Jadi si bapak nggak repot-repot ngomong kamu harus langsung ke SMP atau ke sanawiyah, nggak repot. Karena si anak ini sudah ditempatkan pada tempat orang yang tahu. Orang yang dikatakan tahu ini adalah orang yang menggunakan akal. Karena dasar orang ini bisa tahu karena ada akal. Itu seperti itu. Jadi bahasa manusia juga seperti itu. Cuman banyak yang kegila-gilaan karena akalnya kurang aktif kan. Waduh. Masa dia nyembah Tuhan tapi tidak tahu Tuhan? Nah ini sama dengan goblok itu orang. Kira-kira seperti itu. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau sudah Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang memberikan tempat berteduh dan duduk di muka bumi, berteduh di bawah langitnya Tuhan, kemudian diturunkannya hujan, ya, kemudian begitu turun hujan, itu yang menyebabkan mengeluarkan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Nah, sehingga ada buah-buahan, ada makanan, ada rezeki banyak dan sebagainya. Bisa juga ada binatang ternak segala macam bisa hidup di situ. Itu juga rizqan lakum, menjadi rezeki bagi Anda. Artinya apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini dijamin oleh Allah SWT. Maka secara logika dia pantas Tuhan mengatakan fala taj'alu lillahi andadan. Jangan sekali-kali kamu menjadikan bagi Allah itu andadan akan sekutu. Fala taj'alu, maka janganlah kamu sekalian jadikan. Ini larangan untuk membuat sekutunya Tuhan. Illa ibadati, pada pengabdian. Yang ngabdi sama Tuhan, jangan yang lain-lain. Nah kalau sudah ngabdi sama Tuhan, ya jelas itu akan mendapat kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan. Sebaliknya, kalau dia tidak berbakti kepada Tuhan dengan maksimal, dengan baik, sudah jelas itu balapetaka akan muncul di situ. Kenapa? Ya dari cara tadi itu. Kenapa? Artinya kalau kita sudah menyimpang daripada aturan-aturan Allah, berarti orang yang seperti itu sedang melakukan sebuah kerusakan. Karena melenceng daripada desain yang sudah ditetapkan oleh si penciptanya itu. Kalau sudah melenceng dari desain, bisa saja apa yang dikerjakan itu tidak akan diterima.
Jadi arsiteknya ngomong sekian begini lalu tidak diikutin, itu bahaya. Kayak orang kerjain proyek tidak sesuai Mairabi. Tidak sesuai sama Rabi. Berarti salah deh kerjaannya. Kalau enggak pasti korupsi sudah dia. Dan perbuatan itu tidak akan baik. Itu. Jadi kita tidak sebenarnya tidak terlalu susah untuk mau tahu kenapa sekarang beberapa negara ini kacau balau. Karena itu melenceng daripada desainnya pencipta itu. Itu sudah pasti itu. Melencengnya di situ. Jadi angin ke barat, ya, kita mau ke timur. Nah susah itu kalau perahu kita punya perahu di laut, lalu angin ke barat, kita mau ke timur, ini susah. Jadi nabrak angin, harus ngikutin arus sebenarnya. Jadi arus penciptanya itu harus selalu diikutin kalau mau selamat gitu. Nah seperti syair ulama katakan, tarjun najata walam tasluk masalikah. Kamu sekalian berharap akan kelulusan itu, akan kesuksesan itu. Walam tasluk masalikah, dan Anda tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang harus dijalani di situ, maka tidak mendapatkan kelulusan. Dia tidak akan mencapai itu tujuan. Jadi dia tidak akan mencapai. Itu ibarat apa? Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Ibarat sampan, tidak bisa jalan di tempat yang kering itu. Perahu sampan tidak bisa jalan. Menyalahi hukum alam. Menyalahi hukum alam. Masa pakai sampan di atas darat? Kecuali bentuknya perahu tapi pakai roda. Pakai roda itu lain. Perahu mobil sampan namanya. Perahu mobil. Jadi harus dijalani sesuai dengan desainnya.